Hai, halo. Hari ini kita mau bahas persoalan pelecehan seksual atau sexual harassment yang seringkali terjadi di ranah online. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Hiskia Sepri Herianti Ginting. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi teman-teman dan juga sebagai tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Teologi Agama dan Iptek yang diampu oleh Pendeta Immanuel Teguh. Alasan saya mengangkat topik ini karena seperti yang kita ketahui, kasus pelecehan di Indonesia sangat banyak terjadi. Dan pelecehan seksual juga tidak hanya terjadi dalam ranah sosial, namun juga dalam ranah media sosial. Dan bukan hanya perempuan yang menjadi korban, tetapi laki-laki dan anak-anak juga dapat menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan visual. Verbal yang sering kita kenal sebagai melalui omongan, dan juga ya kalau sekarang kita kenal adalah court-calling, dan itu juga bisa juga dalam hal menyebutkan ranah-ranah privat perempuan atau laki-laki, dan seolah-olah itu merendahkan, dan itu sebenarnya masuk ke dalam pelecehan tanpa disadari. Dalam ranah visual, seperti misalnya ada perempuan mengenakan pakaian terlalu seksi ataupun dia terlalu cantik, akhirnya seseorang akan membuat itu sebagai bahan untuk memuaskan nafsu dari foto tersebut ataupun juga dalam orang tersebut secara langsung. Nah, di zaman sekarang, pelecehan seksual bukan hanya terjadi secara langsung atau secara sosial, namun juga dapat terjadi secara daring ataupun melalui media sosial, melalui komentar-komentar yang tidak sepantasnya atau senonoh, dan juga mengambil foto atau video seseorang dan menjadikan itu sebagai bahan pemuas nafsu. Hal-hal seperti ini seringkali tidak dipedulikan oleh sesama dan menganggap bahwa pelecehan-pelecehan seksual seperti ini adalah hal yang lumrah terjadi di sosial media dikarenakan seseorang mengenakan baju terlalu ketat, terlalu seksi, ataupun juga menggunakan pose yang terlalu vulgar dan dianggap mengundang. Padahal sejatinya seseorang berhak menggunakan atau mengekspresikan dirinya tanpa batas. Dan bentuk pengekspresian diri ini haruslah diterima oleh masyarakat, dan juga bentuk pengekspresian diri ini juga harus merdeka daripada pelecehan-pelecehan. Jadi kebebasan tersebut haruslah terbebas daripada kata-kata pelecehan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup sosial bukan hanya terjadi pada perempuan saja, namun juga laki-laki. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup laki-laki. Salah satunya adalah kasus daripada Pangeran Brunei, Prince Martin, yang ketampanannya menggugah atau menggoda hati para perempuan-perempuan yang melihatnya, dan akhirnya mengharuskan para perempuan-perempuan tersebut lari di kolom komentar Instagramnya Prince Martin dan menuliskan hal-hal yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada seorang pangeran, seperti rahimku hangat ketika melihatmu, ototmu mengalihkan duniaku, atau lain sebagainya. Dan kolom komentar yang seperti ini harus mau tidak mau mengharuskan Prince Martin untuk menutup kolom komentar di Instagramnya, karena dianggap sangat meresahkan dan sangat-sangat, ya itu adalah bentuk pelecehan. Dan perempuan-perempuan tidak langsung mengetahuinya dan tidak sadar. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ, kasus pelecehan terhadap Prince Martin tidak hanya berhenti di Prince Martin, namun juga menjalar kepada kekasihnya Prince Martin. Dari fenomena tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebagaimana atau seberapa bahayanya jari-jari kita untuk mengetik komentar yang akhirnya menjurus kepada pelecehan dalam ranah media sosial. Padahal dalam teologi tubuh sendiri ada statement yang mengatakan bahwa seseorang berhak dan bebas mengenakan apapun dan mengekspresikan dirinya dalam bentuk apapun, dan juga harus terbebas daripada stigma dan juga pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Yang artinya bahwa teologi tubuh menegaskan bahwa kepada otoritas tubuh manusia dan otoritas tubuh sendiri, dan tanpa ada stigma
otoritas tersebut ada. Dan ini juga berhak dihargai atas mereka apa yang mereka lakukan dalam tubuh mereka. Teologi feminis liberal sangat menentang pelecehan seksual dan sangat mendukung kebebasan otoritas tubuh seseorang. Dan teologi feminis liberal ini juga menuntut agar gereja lebih peka terhadap para penyintas dan mau merangkul para penyintas dan menyampingkan stigma yang ada dan didapatkan oleh para penyintas. Tujuannya adalah agar perempuan ataupun laki-laki berhak terbebas daripada stigma dan juga merangkul korban kekerasan seksual atau para penyintas. Maka dari itu, kita sebagai bagian dari gereja bangkan apa yang harusnya merdeka dari stigma dan juga memutus rantai pelecehan seksual baik dalam ranah sosial ataupun media sosial, dan juga merangkul teman-teman para penyintas agar mereka memiliki harapan hidup yang baru.